وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahul qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah umat yang sama-sama kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu silaturahmi sekaligus pengajian kita pada sore hari ini. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kadang umat ayah terpikir terlintas dalam pikiran kita, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita semua? Jawabannya simpel umat. Apa jawabannya? Karena umat, dengan akhlak tadilah yang akan menyelamatkan kita. Baik kita seorang perempuan umat maupun kita seorang laki-laki. Baik kita seorang suami maupun kita seorang istri. Baik kita seorang yang menjadi pemimpin maupun kita menjadi rakyat. Walaupun kita menjadi seorang tamu ataupun menjadi tuan rumah, akhlak itulah nanti umat ayah yang akan menyelamatkan kita. Dan akhlak itu pula lah ketika kita gunakan akhlak kita ini di atas muka bumi ini, tidak ada yang membuat orang tersinggung sakit hati gara-gara tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Akhlak itulah yang akan menempatkan kita nantinya ketika kita telah pindah alam umat. Akhlak itulah yang akan membawa kita, menempatkan kita di surga atau neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini umat, sedikit kita berbicara masalah Ramadan. Tidak lama umat, 15 menit saja. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan kepada kita, ayatnya saya yakin ayah umat pasti dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman umat? Kenapa Allah tidak menyampaikan melalui ayatnya, ya ayyuhan nasu? Kalau ayatnya mengatakan wahai sekalian manusia, kalau itu tentu wajib seluruhnya berpuasa. Tetapi kenapa di dalam ayat ini ayah umat mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina. Saya kasih contoh umat. Ingat saya umat, waktu saya kelas 4 pesantren, pas waktu libur saya pulang kampung. Pas saya pulang kampung umat, kira-kira 3 rumah dari rumah saya ada yang mengadakan pesta umat di samping rumah. Kira-kira 3 rumah berjarak dari rumah kami umat. Ada orang yang mengadakan pesta. Tiba-tiba adik perempuan kami, diajaknya kami, udah katanya, walilawak menculik pesta sekojab dah katanya. Lama ndak sekojab aja, malintih aja lah kita dah katanya, jadilah. Tapi lo ndak berjalan udah katanya. Dijulang, tahu mak dijulang? Digendong dulu, itu dia. Digendong maunya dah katanya, jadilah. Kami gendong ada perempuan itu untuk melihat pesta itu mak. Lihat kami melalui pesta itu, ada keyboardnya, ada orang jual, macam ragam orang berjualan itu mak. Tiba-tiba
Pas kami sampai di tempat orang pesta itu, macam ragam orang yang berjualan. Ada orang yang berjualan mainan, ada orang yang jualan semangka, ada orang yang jualan rujak, ada orang yang jualan macam ragam, Mak. Ketika kami melintasi pesta itu, Mak, tiba-tiba adik perempuan saya ini, Mak, kepikir pula lah dia nak beli apa, semangka nih, Mak. Tapi udah jauh lewat. Udah jauh lewat apa kedai semangka nih, Mak. Karena saya malas balik, Mak, untuk membeli semangka untuk adik saya ini. Saya panggil dari jauh, Mak. Semangka, saya. Banyak orang jualan di situ, Mak. Ada jualan semangka, rujak, sate, semuanya ada di situ, Mak. Tapi yang saya panggil tukang semangka itu, Mak. Kira-kira, Mak, yang datang itu siapa itu, Mak? Tukang semangka kah yang datang? Tukang rujak kah yang datang? Tukang jual sate kah yang datang? Kira-kira siapa yang datang dia? Agaknya yang saya panggil itu orang tukang semangka yang datang, itu yang datang, Mak, ya. Begitulah ayat ini menggambarkan kepada kita, Mak. Allah memanggil orang-orang yang beriman, dan orang yang akan berpuasa itu, Mak, hanya orang yang beriman. Yakin, Mak? Sebanyak ini manusia ini, Mak, di atas muka bumi ini, rata-rata kita, Mak, kebanyakan masih ada juga manusia orang Islam yang setiap hari bersama kita, ada di samping kita, Mak. Sering kita lihat aktivitas dia, tapi dia tidak melaksanakan puasa, Mak. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam ayat tersebut. Makanya dia tidak terpanggil dalam ayat itu, Mak. Makanya Allah mengatakan, hebatnya Allah mengatakan melalui ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ayat ini memanggil orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman, Mak, yang sanggup melaksanakan puasa ini. Yakin, Mak? Ada? Yakin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu agar kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang sebelum kamu. Agar apa, Mak? Di akhir ayat mengatakan kepada kita, Mak, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, Mak. Setiap hari kita dengarkan, Mak. Setiap hari Jumat pasti ayah-ayah kita ini sholat Jumat pasti mendengarkan. Kami sebagai khotib berkewajiban bagi kami menyampaikan kepada seluruh hadirin jemaah Jumat, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa lah nantinya yang akan dapat menyelamatkan kita, yang akan dapat membedakan kita, dan yang akan dapat menempatkan kita di surga atau nerakanya. Intinya apa, Mak? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu, Mak, ketika dia melaksanakan taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa dia, maka takwa itulah yang akan menempatkan dia, Mak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Mak, jangan main-main dengan amal ibadah ini, Mak. Baik dia ibadah sunnah maupun dia ibadah yang wajib, maupun ibadah yang disuruh langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang kita berpikir, Mak, kan ibadah sunnah, kenapa harus kita mengerjakan itu? Kenapa harus taat kali kita mengerjakan ibadah sunnah itu? Kadang kita berpikir seperti itu, Mak. Alah, sembahyang sunnah aja 2 rakaat aja dah. Alah, sembahyang tarawih aja 2 rakaat aja dah. Kan sah juga. Iya, sah, Mak. Tapi kalau kita menganggap sepele itu, Mak, disitulah tinggal yang salah kita itu, Mak. Saya kasih contoh, Mak. Orangnya sekarang masih hidup di kampung kami, Mak. Dan dia sendiri yang bercerita di kampung kami, Mak. Apa kisahnya? Gara-gara mensepelekan amal ibadah ini, Mak. Bukan amal ibadah yang wajib. Amal ibadah yang sunnah yang disepelekan dia. Akan tetapi apa? Langsung Allah yang menegur dia, Mak. Pada suatu ketika, Mak, masih hidup orangnya di kampung kami sekarang, Mak. Ketika saya pulang ke kampung, Mak, pasti saya datang jumpa dia bercerita kisah-kisah yang lainnya. Bercerita dia di dalam masjid sendiri, Mak. Diceritakan dia kisah dia itu begini, Mak. Kalau orang kampung kami, Mak, dulunya bersawah, tapi kini tidak ada sawah lagi. Sawit semuanya, Mak. Habis sawah terus. Dulu, Mak, pas waktu kebun kami masih banyak kebun-kebun sawahnya, rata-rata orang kampung itu kebun sawah semua. Pas waktu itu hari raya sholat Idul Fitri, Mak. Sholat Idul Fitri itu sunnah atau wajib, Mak? Sunnah apa namanya? Sunnah aja lah, Bu, ya. Sholat sunnah, Mak. Tapi apa katanya, Mak? Kalau orang dulu itu, Mak, bangun pagi itu bukan hanya sekedar bangun saja. Kadang ada yang udah pergi ke sungai, kadang ada yang udah sampai ke kebun bagi, Mak. Olem azan subuh orang dia udah sampai ke kebun dah. Apalagi padi lah masak-masak dah tunduknya, Kak, ya. Lah sampai ke kebun tuh dah. Itulah yang terjadi dengan dia, Mak. Pas waktu mau sholat Idul Fitri, Mak, bangun dia sebelum subuh,
Apa kata dia dalam hati dia? Belum diungkapkan dia, mak. Belum keluar dari mulut dia, dalam hati dia saja. Alah, sholat sunnahnya tak pula tinggalkan sekali-kali. Sampai dia ke kebun, mak. Pas sampai di kebun itu, mak, datang langsung Allah yang menegurnya. Datang orang yang berbaju putih, mak. Kacamatanya pakai kacamata, gagang kacamatanya warna putih. Diceritakannya semuanya, mak. Saking jelas nampaknya. Saking jelas. Pas berhadapan di depan dia tengok dia. Berpaling orang yang berbaju putih itu. Dia tengoknya ke sebelah kiri, berpaling dia ke sebelah kanan. Dia tengok ke sebelah kanan, berpaling dia ke belakang. Diikuti terus. Pas dia berpaling orang yang apa nih, mak, yang berprasangka tadi bahwa sholat sunnah ini tidak wajib. Apa kata dia? Pas dia berpaling dari orang yang baju putih ini, tak ada dia lagi, mak. Hilang dia. Dalam hati dia apa? Dalam hati, oh ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia di kebun itu, mak, langsung pulang kembali. Tak ada lagi. Begitulah cara Allah itu menegur kita, mak. Macam beragam. Makanya jangan pernah anggap sepele dengan kisah ataupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun itu hal yang kecil sekali maupun, mak. Maupun itu yang sunnah ataupun yang wajib. Begitulah Allah cara menegur kita itu, mak. Jadi intinya apa? Jadilah kita umat menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa? Ataukah hanya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang besar saja? Ataukah kita hanya mensepelekan ibadah yang kecil? Hanya mengejar ibadah yang besar? Tidak, umat. Itu tergantung dengan istiqomah kita. Kalau kita istiqomah melaksanakan yang besar, lebih sempurna takwa yang diberikan Allah. Kalau kita istiqomah melaksanakan yang kecil, kita akan mendapatkan predikat takwa. Tapi dengan syarat istiqomah kita melaksanakan kebaikan. Itulah hebatnya kita di dalam agama Islam ini. Terus apa yang harus kita lakukan, umat, setelah kita melaksanakan ibadah atau menyambut bulan puasa Ramadan ini, umat? Yang pertama, umat, yang disampaikan tadi protokol kita tadi, umat, menjalin silaturahmi kita, umat. Jalin silaturahmi kita, umat. Kalaulah setahun ini mungkin ada perselisihan kita, baik dari pembangunan musolah ini, macam ragam perselisihan kita sampai terjadi pertikaian lagi. Di hari ini, umat, di ambang bulan Ramadan ini, mak, inilah saatnya kita membuka pintu hati kita. Maafkan kesalahan kita, maafkan kesalahan dia, maafkan kesalahan tetangga kita. Kalaulah mungkin dia yang bersalah, buka pintu hati kita, mak, untuk memaafkan dia. Jalin kembali silaturahmi kita, mak, agar kita menjadi orang-orang yang hebat, indah di hadapan Allah nantinya. Karena kenapa? Kita tahu, mak, bagaimana hebatnya silaturahmi ini. Kalau kita pandai menjalin silaturahmi kita, apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah lancarkan rezeki kita, umat. Kalau pandai kita menjalin silaturahmi kita dengan keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah berikan panjang umur. Bagaimana panjang umurnya, umat? Apakah sampai 100 tahun? Tidak. Cukup umur pendek, tapi barokah umurnya itu, umat. Di mana tinggal barokahnya? Hebat dia melaksanakan ibadah itu, mak. Itu yang namanya panjang umur. Barokah umurnya. Baguno umurnya itu. Orang azan datang dia. Orang puasa dia. Waktu berzakat dikeluarkan zakatnya. Itu dia. Itu namanya, mak. Jalin silaturahmi kita dengan baik, mak. Dan yang kedua, gunakan, umat, hari atau bulan yang terbaik ini, yaitu bulan Ramadan, umat. Gunakan bulan ini adalah bulan sedekah bagi kita, umat. Sebelum masuk bulan yang indah itu, mak, di ambang pintu ini, mak, keluarkan sedekah kita. Kemana kita salurkan? Ini di hadapan kita, mak. Ada di hadapan kita sekarang, mak. Masih terbengkalai sekarang. Keluarkan. Berapa yang kita lakukan? Sesanggup kita, mak. Bagaimana sedekah yang terbaik itu? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, mak, sedekah yang baik itu adalah, mak, ketika kita sehat. Ada orang kita lihat, mak, ketika dia sakit baru dia bersedekah. Supaya apa? Oh, supaya sehat. Itu kata dia. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, mak, banyak orang yang sehat ini, mak, tak mau dia mengeluarkan harta dia. Makanya Nabi, infak atau sedekah yang terbaik adalah yang pertama ada di saat kita sehat, umat. Di saat badan kita ini bagus, umat, kuat badan kita untuk mencari rezeki nikmat Tuhan, maka pergunakan itu, umat, untuk memberikan sedekah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mak, di saat kita, umat, mempunyai cita-cita. Kadang ada orang untuk kadang, mak, oh besok nak apalah dulu, nak menabung lah dulu. Berat rasa dia, kan udah ingin menabung, macam malu nak bersedekah, menabunglah dulu katanya. Ada orang sebagian seperti itu, mak. Di saat kita ingin punya cita-cita, mak, gunakan itu untuk bersedekah.
Disampingkan sedikit untuk sedekah itu, Mak. Itulah sedekah yang terbaik, Mak. Yang pertama, Mak, di saat kita sehat, gunakan untuk bersedekah, Mak. Dan yang kedua, di saat kita mempunyai cita-cita, Mak, gunakan itu untuk bersedekah. Salah kita mempunyai cita-cita, Mak? Tidak. Salah kita mempunyai niat, Mak? Tidak. Pergunakan dengan baik. Tapi ada orang sekarang, Mak, kita lihat. Banyak kejadian di sini. Ketika dia mempunyai niat, diucapkannya niatnya itu, Mak. Oh, apa katanya? Oh, saya berinfaklah dulu untuk musola ini sebanyak segini. Akan tetapi apa, Mak? Tak dijalan-jalankannya, Mak, sedekahnya itu. Tak dijalan-jalankannya lafaznya itu, Mak. Apa yang terjadi, Mak? Makanya saya bilang dari awal tadi, jangan main-main, Mak, dengan ucapan. Terutama dengan ucapan untuk agama kita ini, Mak. Kalau kita berniat untuk bersedekah, Mak, salurkan sedekah itu. Kalau kita tidak sanggup untuk bersedekah, Mak, gunakan bagaimana sanggup kita. Kalau kita tidak sanggup dengan uang, gunakan dengan pikiran kita. Masukkan masukan yang terbaik untuk pengurus musola kita ini. Kalau kita tidak sanggup dengan pikiran kita, ada dengan tenaga kita. Gotong royong kita sama-sama di sini. Kalau ada ibu-ibu kita membelikan 10 sak simen gotong royong kita. Ada yang mengaduknya, ada yang mengambil airnya, ada yang mengangkat kayunya, ada yang tukang apanya. Gotong royong sama-sama jadi. Tapi, Mak, kalau hanya cerita yang kita banyakkan, tidak ada aplikasi dalam perbuatan kita, Mak, nol besar, yakin. Hadirin, Mak, ayah yang sama-sama kami muliakan. Intinya apa, Mak? Di dalam menyambut bulan Ramadan ini, Mak, gunakan yang pertama niat ikhlas kita. Niat bagaimana? Niat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Niat kita untuk menyambut bulan Ramadan ini bagaimana? Apakah dengan kebaikan ataukah dengan hanya sekedar bergembira saja? Atau bagaimana? Kalau kita melaksanakan dengan kebaikan, gunakan, Mak. Gunakan 1 bulan penuh ini hanya untuk kebaikan. Gunakan yang nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk bersedekah di bulan puasa. Apalagi, Mak, gunakan untuk beribadah di bulan puasa. Apalagi, Mak, untuk gunakan untuk menjalin silaturahmi terbaik kita di bulan puasa ini. InsyaAllah, Mak, kita akan sampai di akhir ayat tadi. Apa itu, Mak? La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja, Mak, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Mungkin ada nanti kelanjutan dari pengurus-pengurus musola, hal-hal yang penting untuk dibahas. Allahumma fiqil aqwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.